Sahabat yang baik, pernahkah sahabat menemukan berita tentang orang miskin yang terus beramal? Secara tidak langsung, kita sering disadarkan oleh kondisi mereka. Dengan menjadi satu dengan Tuhan, kita dimampukan untuk memiliki kasih yang besar sehingga kita bisa menggenapi firman Tuhan untuk selalu memberi. Sahabat, apakah kita mau menjadi manusia yang kaya hati seperti Tuhan Yesus? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, dalam video pembuka kita diingatkan ya, muka kita menjadi orang yang memiliki hati yang seperti Yesus ya, yang memberi, yang peduli kepada orang lain juga ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini kaya dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini membuka hati pikiran kita untuk kita menyadari kita adalah orang yang kaya dalam segala sesuatu dalam Kristus ya. Kita berdoa ya Bapa, kayak bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam Kristus kami adalah pribadi-pribadi yang kaya dalam segala sesuatu. Biarlah hari ini setiap firman dan kebenaran yang kami terima sungguh membangkitkan iman kami dan membuat kami mengerti dan menyadari akan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Korintus 8 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Luar biasa ya. Yesus mengingatkan pada kita, kan ini jemaat ini hidupnya lagi susah, lagi menderita, tapi kaya dalam kemurahan, kaya dalam pelayanan kasih. Luar biasa ya. Nah, melalui firman Tuhan ini, Paulus sudah mengungkapkan kondisi kehidupan gereja-gereja di Makedonia, yaitu gereja di Filipi, Tesalonika, dan Berea, dan kepada jemaat di Korintus untuk mereka mengerti apa yang terjadi pada jemaat gereja Makedonia ini. Dan kemudian
mereka juga mengerti supaya jemaat di Korintus menjadi gereja awal yang memulai penyebaran Injil di Eropa ini mengerti apa yang sedang dialami oleh gereja-gereja di Makedonia ketika mereka ada dalam penganiayaan dan kemiskinan. Tetapi meskipun gereja-gereja di Makedonia ini berada di bawah penganiayaan dan kemiskinan, respon mereka tetap bersukacita. Mereka sepenuhnya menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Dan mereka memberi berdasarkan kerinduan mereka untuk menyenangkan Allah. Sehingga mereka menjadi kaya dalam kemurahan. Wah, luar biasa ya. Mereka menjadi kaya dalam kemurahan. Wow. Amin ya. Inilah yang Tuhan ingin kepada kita ya, supaya kita menjadi kaya dalam kemurahan. Ya. Nah, inilah juga menjadi kunci bagaimana mereka dapat memberi dengan murah hati. Yaitu mereka diberi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga mereka mempersembahkan hati mereka kepada Allah. Dan ini juga termasuk keuangan mereka kepada Tuhan. Kemudian mereka memberi untuk pekerjaan Allah sebagaimana Tuhan mengarahkan mereka. Wah, ini luar biasa ya. Dalam penderitaan sekalipun mereka menyerahkan hatinya kepada Tuhan ya. Jadi memberi yang dilakukan oleh gereja-gereja di Makedonia ini digambarkan sebagai kasih karunia yang ditempatkan Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin, ya. Maka kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita ini memampukan kita untuk dapat bermurah hati. Amin, ini penting banget ya. Jadi semua itu kasih karunia ya. Bukan hebat kita. Ya, jadi kita dimampukan untuk bermurah hati. Amin, ya. Sehingga di dalam Kristus kita memiliki kasih karunia yang membuat kita menjadi kaya dalam segala sesuatu. Amin, ya. Bahkan meskipun jemaat gereja-gereja di Makedonia ini sangat miskin dan dalam aniaya yang berat, tapi di mata Tuhan mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Amin, ya, kaya dalam segala sesuatu. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kaya dalam segala sesuatu adalah di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia yang memampukan kita untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan sangat baik dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Amin. Jadi kita diberi kasih karunia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Itu sekali lagi itu oleh kasih karunia. Amin. Ya. Yaitu kita menjadi unggul dalam segala sesuatu. Kita memiliki iman yang tidak terhentikan. Kita memiliki urapan kasih karunia untuk memberitakan firman Tuhan. Kita juga memiliki pengetahuan yang diwahyukan. Kita memiliki gairah dan pengabdian. Kita juga dapat menunjukkan kasih kita untuk kita menjadi murah hati. Amin. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur bahwa dengan kita memiliki Kristus, maka kita ini sudah memiliki segala-galanya. Nah, ini penting ya, memiliki Kristus. Memiliki Kristus, kita memiliki segala-galanya. Sebab Kristus membuat kita memiliki kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang membuat kita menjadi kaya dalam segala sesuatu, yaitu kaya di dalam kasih, kaya dalam iman, kaya dalam hikmat, kaya dalam kemurahan, kaya dalam memberi, dan lain-lain. Nah, ini ada ayat yang menguatkan kita ya, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan, inilah kunci yang membuat Paulus selalu hidup berbahagia. Amin. Ya, Paulus selalu hidup berbahagia. Ini kuncinya ya. Yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jadi ketika kita diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk menjadi kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam memberi dan kaya dalam kemurahan, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Amin. Wah, luar biasa ya. Ternyata kita orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Amin. Dan melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi kaya dalam segala sesuatu yang dimaksud Tuhan adalah kita menjadi kaya dalam kasih, kaya dalam iman, kaya dalam kemurahan,
kaya dalam memberi, dan seterusnya. Sehingga ketika kita menjadi orang yang kaya dalam segala sesuatu, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sebab lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Puji Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan kepada kita. Bahwa Yesus yang kaya dalam segala sesuatu telah menjadi miskin karena kita. Supaya kita yang miskin menjadi kaya dalam segala sesuatu. Yaitu kaya dalam kasih, kaya dalam iman, kemurahan. Dan di dalam memberi juga dan seterusnya. Jadi kita mengerti dan menyadari bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah orang yang kaya dalam segala sesuatu. Sehingga ketika kita mengerti dan menyadari akan identitas kita ini adalah orang yang kaya dalam segala sesuatu, maka kita tidak menaruh hati kita pada uang atau kepada materi. Tapi kita menaruh hati kita hanya kepada Tuhan. Sebab kita mengerti dan kita menyadari bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, di dalam Kristus kita sudah menjadi kaya dalam segala sesuatu. Maka ketika kita menghidupi identitas kita sebagai orang yang sudah memiliki segala sesuatu ini, kita menjadi orang yang unggul dalam segala sesuatu. Kita menjadi orang yang suka memberi. Kita menjadi orang yang berbahagia sebab kita memiliki belief system atau sistem keyakinan yang sesuai dengan perkataan Yesus bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Kaya dalam segala sesuatu. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Salah satu di antaranya, silakan saya. Ini dari Ria 23 ya. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom juga Ria. Ya. Kami berharap Ria sedang menyaksikan program ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya mohon dukungan doa untuk pekerjaan saya dan juga keluarga saya. Saat ini saya berharap agar bisa tetap bekerja dengan baik. Karena saya yakin kalau saya melakukannya dengan baik, maka Tuhan tidak kecewakan hasilnya. Saya memohon kekuatan dan kemampuan untuk bekerja dengan baik dan maksimal. Serta setiap masalah dalam pekerjaan juga dapat diberikan jalan keluar atau solusi. Amin. Ya. Wow, Ria ini luar biasa ya. Dia berharap sama Tuhan ya. Mengandalkan Tuhan. Betul, ya. Amin, ya. Nah, sesuai dengan tema saat ini bahwa di dalam Kristus kita sudah kaya dalam segala sesuatu. Jadi Ria ya, kita ini datang saja kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya diberi kasih karunia dan hikmat untuk dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Dan memampukan Ria untuk bisa mengatasi masalah-masalah dalam keluarga, juga dalam pekerjaan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Sebab Tuhan itu sumber segala kasih karunia dan sumber segala hikmat bagi kita. Ya. Ini ada ayatnya dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Ini luar biasa ya. Coba Ria coba camkan ini, pegang firman ini. Ini adalah janji Allah buat kita dan buat engkau ya. Dikatakan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Jadi saat ini baik Ria maupun sahabat-sahabat yang baik yang lain ya, yang juga sedang merindukan untuk bisa memperoleh kasih karunia Tuhan nih, untuk dimampukan dapat bekerja dengan baik dan dapat mengatasi atau bekerja dan untuk mengatasi semua masalah menjalani hidup juga, bahkan juga pekerjaan, semua dengan berespon dengan benar dan baik. Firman ini adalah firman yang luar biasa bahwa Allah sudah sumber segala kasih karunia itu telah memanggil dan kepada kemuliaannya yang kekal itu akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Wow, luar biasa ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Sang Sumber Kasih Karunia yang dapat memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan ya. Dalam nama Yesus kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Ria anakmu yang kau kasihi. Dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang dikasih oleh Engkau, yang Engkau sendiri ingin memberikan kepada mereka satu kebenaran. Bahwa Engkau sang sumber kasih karunia yang akan memampukan kami untuk melalui segala sesuatu. Bahkan melakukan segala apa yang kami kerjakan dengan kemampuan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk janjimu, terima kasih untuk firman-Mu, karena Engkau adalah Allah yang setia menggenapi firman-Mu. Oleh sebab itu hari ini, biarlah kami mengangkat pujian kami, syukur kami. Kami berkata bahwa kami semua telah menerima kasih karunia, kemampuan ini khususnya untuk Ria. Supaya Ria juga dapat bekerja dengan baik dan dapat berespon benar di dalam segala situasi yang dia hadapi. Baik nanti dalam pekerjaannya atau dalam kehidupannya. Juga bagi sahabat-sahabat yang baik. Bahwa semua sahabat-sahabat yang baik di sini sudah menerima kasih karunia itu. Dan mampukan kami semua untuk kami melakukan segala sesuatu dengan berespon benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Gwen Lisa. Halo tim Terang Kasih, halo juga Gwen. Halo juga. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini. Kita lihat ya, kita akan baca isi DM dari Gwen. Saya ingin menceritakan kebaikan hati seseorang. Saya pengurus keuangan di sebuah gereja. Ada seorang ibu-ibu yang sudah tua. Ia selalu datang ke gereja sendiri tanpa keluarganya. Dan ternyata ia hidup sebatang kara. Namun tiap kali memberikan persembahan bulanan. Walau nominalnya terbilang kecil dibanding umat lain. Tapi jumlahnya selalu meningkat. Saya kagum dengan kerendahan hati tersebut. Tolong doakan Pak Bu agar ibu tersebut selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa Gwen ya. Sangat perhatian sekali. Karena Gwen peduli dengan ibu yang tua ini ya. Nah, kita juga bersyukur nih, Gwen mempunyai hati yang penuh kasih dan yang mulia, yang memikirkan orang lain, apalagi ibu yang tua ini ya. Sesuai dengan tema bahwa di dalam Kristus kita sudah kaya dalam segala sesuatu. Jadi ibu-ibu yang tua ini punya hati yang kaya dalam memberi. Ini luar biasa ya. Dan dalam kemurahan juga tentunya. Sehingga hidupnya tidak pernah kekurangan. Meskipun tadi dikatakan sebatang kara ya. Memberinya semakin lama makin meningkat. Semakin meningkat berarti dia tidak pernah kekurangan. Iya luar biasa ya. Karena dia hidup dalam sistemnya Tuhan tadi itu. Waktu dia memberi, dia hidup dalam sistemnya Tuhan. Sebab terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah itu kuncinya ya. Jadi waktu kita memberi, kita ada dalam sistemnya Tuhan. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Kita lihat firman-Nya ya di Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35 ya. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, biarlah hari ini melalui kesaksian Gwen ini dan sahabat yang baik sudah mendengar kesaksian ini diingatkan bahwa ketika kita memberi kita menjadi orang yang berbahagia dan kita akan menjadi orang yang terus hidup dalam pemberian Tuhan yang ajaib ya sistemnya Tuhan itu ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa buat ibu-ibu tua yang menjadi orang yang begitu luar biasa diberkati di dalam gerejanya Gwen ini. Kayak berdoa Tuhan berkati ibu-ibu ini. Biarlah dalam kehidupan yang memberi ini menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang.
dan pemberiannya ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan memelihara kehidupan ibu ini dan menjamin kehidupan ibu ini. Berkati juga Gwen yang peduli dengan ibu yang tua ini yang suka memberi. Berkati juga sahabat yang baik yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah hatimu Tuhan menjamah mereka untuk mereka diberi kasih karunia menjadi kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam kemurahan, dalam memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan sekarang mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita menjadi kaya dalam segala sesuatu. Yang pertama, karena kasih karunia Tuhan, maka Yesus yang kaya dalam segala sesuatu telah menjadi miskin karena kita. Supaya kita yang miskin menjadi kaya dalam segala sesuatu. Dan yang kedua, kita menjadi kaya dalam segala sesuatu bukan diukur dari uang atau materi. Tapi menjadi kaya dalam sesuatu adalah kaya di dalam kasih, kaya dalam iman, kaya dalam kemurahan, kaya dalam memberi, dan seterusnya. Ketiga, ketika kita kaya dalam segala sesuatu, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Sebab lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang dalam pergumulan yang berat dalam hidupmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kepadamu kebenaran-kebenarannya tentang kasih, anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang disediakan Tuhan kepadamu bagimu. Supaya saat ini juga Roh Kudus mencurahkan dan melimpahkan kasih anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkanmu. Mari kita datang kepadanya. Kebaikanmu melimpah dalam hidupku, kemurahanmu melimpah dalam hidupku, anugerahmu melimpah dalam hidupku, dan kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Sungguh Bapa, kami bersyukur
bahwa oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami menjadi pribadi yang sudah menjadi kaya dalam segala hal. Kami sudah menerima kasih karunia yang memampukan kami agar dapat melakukan segala sesuatu dengan sangat baik dalam kehidupan kami dan dalam pelayanan kami, sehingga kami menjadi unggul dalam segala sesuatu. Kami memiliki iman yang tidak terhentikan. Kami memiliki urapan kasih karunia untuk memberitakan firman Tuhan. Kami memiliki pengetahuan yang diwahyukan. Kami memiliki gairah dan pengabdian. Kami dapat menunjukkan kasih kami menjadi murah hati dan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Kemurahan-Mu melimpah